Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, dan Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bukhari Al-Aziz, jurusan Psikologi di Universitas Bosowa dengan NIM 4525091319. Di sini saya akan menjelaskan kebiasaan 5 dari 7 Habit, yaitu Seek first to understand, then to be understood. Berusaha mengerti dahulu, baru kemudian untuk dimengerti. Kebiasaan ini adalah kunci utama dalam kemenangan publik, yaitu public victory, dan merupakan fondasi untuk semua hubungan dan komunikasi yang efektif. Konsep seek first to understand, then to be understood, yang merupakan habit kelima dari The 7 Habits of Highly Effective People oleh Stephen Covey. Saya akan jelaskan di sini konsep seek first to understand then to be understood. Untuk definisi inti, yang pertama adalah definisi, yaitu prinsip komunikasi empatik yang berpusat pada pendengarkan dengan tujuan sejati untuk memahami orang lain, bukan hanya merespon. Inti konsep yaitu komunikasi yang efektif dimulai dari diagnosis sebelum memberikan resep, yaitu diagnosis before you prescribe. Ini berarti kita harus benar-benar masuk ke dalam kerangka berpikir dan perasaan orang lain, walking in their shoes, sebelum kita mencoba menyampaikan pandangan, ide, atau solusi kita. Mendengarkan empatik, yaitu empathic listening. Ini adalah bentuk mendengarkan tertinggi dan mendengarkan tidak hanya dengan telinga atau kata-kata, tetapi juga dengan mata, bahasa tubuh, dan hati, yaitu perasaan. Tujuannya adalah memahami kerangka referensi dan sudut pandang, juga emosi lawan bicara secara mendalam. Kita lanjut yang kedua, yaitu manfaat menerapkan habit kelima dari seek first to understand, then to be understood. Di sini ada manfaat dan penjelasan. Untuk manfaat yang pertama itu membangun kepercayaan, yaitu trust. Penjelasannya, ketika seseorang merasa benar-benar didengarkan dan dimengerti, mereka akan lebih terbuka, mengurangi sikap defensif, dan percaya kepada Anda. Ini adalah dasar untuk kolaborasi. Manfaat yang kedua, mengidentifikasi masalah sebenarnya. Penjelasannya, seringkali masalah yang diucapkan bukan masalah yang sesungguhnya. Dengan mendengarkan empatik, Anda dapat mengalir akar masalah, yaitu root cause, dan memberikan solusi yang tepat. Yang ketiga, manfaatnya yaitu meningkatkan pengaruh. Penjelasannya, setelah Anda tulus memahami orang lain, mereka akan jauh lebih respektif terhadap ide-ide Anda. Mereka telah memberikan Anda izin emosional untuk memengaruhi mereka. Manfaat yang terakhir yaitu mempercepat solusi, sinergi. Penjelasannya, dengan pemahaman yang lebih dalam, Anda dapat melompat ke habit ke-6, yaitu sinergi, di mana kedua pihak dapat menemukan solusi win-win yang lebih baik daripada yang bisa mereka temukan sendiri. Kita lanjut yang ketiga, yaitu cara menstimulasi atau praktek mendengarkan empatik. Dari Stephen Covey, mengidentifikasi 5 tingkat mendengarkan. Untuk mencapai habit kelima, kita harus mencapai tingkat 5. Di sini ada tingkat mendengarkan dan deskripsi. Yang pertama yaitu mengabaikan, ignoring. Deskripsinya, tidak mendengarkan sama sekali. Yang kedua, pura-pura mendengar, yaitu pretending. Deskripsinya, mengatakan ya atau hah dan lain-lain, tetapi pikiran ada di tempat lain. Yang ketiga, mendengarkan selective listening. Deskripsinya, hanya mendengarkan bagian-bagian yang menarik atau relevan bagi diri sendiri. Yang keempat, yaitu mendengarkan attentive listening. Deskripsinya, fokus pada kata-kata yang diucapkan, yaitu logika, tetapi
belum memahami emosi di baliknya. Yang kelima ini mendengarkan empatik, empathic listening. Deskripsinya, mendengarkan dengan tujuan untuk memahami kerangka referensi orang lain, yaitu kata-kata, emosi, dan bahasa tubuh. Di sini ada teknik praktisnya. Yang pertama yaitu cerminkan konten, yaitu mirror content. Mengulangi kembali kata-kata lawan bicara Anda untuk memastikan pemahaman. Contohnya, jadi yang Anda katakan adalah proyek ini mengalami keterlambatan karena kekurangannya sumber daya. Benar, seperti itu. Yang kedua, validasi perasaan, yaitu validate feeling, mengakui dan mengidentifikasi emosi di balik kata-kata. Contohnya, saya bisa merasakan bahwa Anda merasa sangat frustasi dengan situasi ini. Yang ketiga, ada berikan ruang, yaitu pause. Jangan menyela. Berikan waktu kepada lawan bicara untuk menyelesaikan pikirannya. Keheningan yang nyaman adalah kunci dari perbincangan. Yang keempat, gunakan kalimat pembuka yang empatik. Contohnya, bantu saya memahami ini, atau ceritakan lebih lanjut tentang pengalaman Anda. Nah, dan berikut ini yang keempat, aplikasi di lingkungan kantor atau kampus. Cara mengaplikasikan di lingkungan kantor, yaitu di tim atau klien. Yang pertama yaitu dalam rapat tim. Ketika seseorang anggota tim menyajikan ide yang tampaknya tidak masuk akal, jangan langsung menolak. Berusaha untuk mengerti. Contohnya, saya melihat kekhawatiran Anda. Bisakah Anda jelaskan lebih detail mengenai asumsi yang mendasari solusi ini? Dan yang kedua, mengenai konflik. Saat dua rekan kerja berkonflik, alih-alih mengambil sisi, minta masing-masing untuk menjelaskan perspektif mereka tanpa interupsi. Dalam artian, jangan melihat dari satu sudut pandang saja. Dengarkan dari dua belah pihak. Bagaimana kronologinya. Dan gunakan teknik mirroring untuk memvalidasi setiap pandangan. Yang ketiga, hubungan dengan klien atau pelanggan. Ketika klien mengeluh, tahan dorongan untuk membela perusahaan atau memberikan solusi segera. Contohnya, ketika klien mengeluh, jangan membela diri atau membenarkan sesuatu yang belum pasti, tapi usahakan apa yang klien inginkan dan apa yang klien mau. Dengarkan keluhan secara total, jangan disela. Lanjut di aplikasi kampus, yaitu dosen atau mahasiswa. Misalnya yang pertama, bimbingan dosen mahasiswa. Ketika mahasiswa menghadapi kesulitan dalam tugas akhir, jangan langsung menyalahkan etos kerja. Berusaha untuk mengerti. Contohnya, saya melihat Anda kesulitan untuk maju. Apa tantangan terbesar yang Anda hadapi saat ini? Apakah ini terkait dengan metodologi, sumber daya, atau hal lain? Terus yang kedua ada di diskusi kelompok. Ketika ada anggota kelompok yang diam atau tidak setuju, undang mereka untuk berbicara dengan empati. Contohnya, saya merasa Anda punya pemikiran lain tentang hal ini. Saya ingin mendengarkan perspektif Anda secara lengkap. Terus yang ketiga ada di umpan balik, yaitu feedback. Ketika memberikan umpan balik, jelaskan dulu bahwa Anda berusaha memahami niat dan upaya di balik pekerjaan mereka. Sebelumnya, menyampaikan kritik yang konstruktif. Yang kelima ini ada prinsip then to be understood, yaitu setelah Anda benar-benar mendengarkan secara empatik dan orang lain merasa dimengerti, barulah giliran Anda. Langkah pertama yaitu kredibilitas, yaitu etos. Anda telah membangunnya melalui mendengarkan empatik. Mereka percaya Anda peduli. Langkah kedua, logika atau logos. Sajikan ide atau pandangan Anda dengan jelas, logis, dan ringkas.
Langkah ketiga yaitu emosi, patos. Hubungkan ide Anda dengan kebutuhan dan perhatian yang telah Anda dengar dari orang lain. Tunjukkan bagaimana solusi Anda akan membantu mereka. Baik, untuk yang terakhir ini, poin-poin utama dari inti penjelasan yang saya bahas yaitu habit kelima, seek first to understand then to be understood, yaitu komunikasi yang efektif dan mengaruhi orang lain untuk mencapai hasil win-win hanya dapat dimulai setelah kita benar-benar memahami mereka secara mendalam melalui praktik mendengarkan empatik. Poin-poin intinya yaitu diagnosis sebelum resep. Jangan menawarkan solusi atau pandangan Anda sebelum Anda mendiagnosis masalah atau situasi lawan bicara dari kerangka referensi mereka, yaitu berjalan di sepatu mereka. Yang kedua, mendengarkan empatik adalah kunci. Ini adalah praktik mendengarkan tidak hanya kata-kata, tapi juga emosi dan konteks di baliknya untuk memahami apa yang sebenarnya disarankan dan dimaksudkan oleh orang lain. Yang ketiga, kepercayaan dan pengaruh. Dengan mendengarkan secara empatik, Anda membangun kepercayaan begitu orang lain merasa dimengerti. Mereka akan lebih terbuka, mengurangi sikap defensif, dan bersedia dipengaruhi oleh ide-ide Anda. Singkatnya, pahami lebih dulu, barulah Anda bisa dipahami dan mengaruhi. Oke guys, segitu dulu untuk video kali ini. Semoga kalian suka dan videonya bermanfaat. Kalau kalian suka, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe. Kira-kira jika ada salah kata atau ucapan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.